Ya, halo kawan, sahabat petani porang dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di lahan porangan saya ya, di lahan satu. Ini saya akan sedikit bercerita tentang berbudidaya porang khususnya ya, dan terutama teruntuk teman-teman yang baru melangkahkan kakinya untuk berbudidaya porang ya. Jadi memang sangat mendasar sekali untuk berbudidaya porang, baik dari modal, mental, pengetahuan ya, dan cara-cara tentang berbudidaya porang sangat penting sekali. Karena apa, di dalam berbudidaya porang ini saya dari segi modal lah ya, modalnya memang cukup besar sekali untuk berbudidaya porang. Jadi ketika nanti Anda sudah melangkahkan kaki Anda untuk berbudidaya porang, jadi nanti tidak ada kegagalan-kegagalan yang terjadi selama berbudidaya porang ya. Jadi awal itu harus mengetahui cara-cara untuk berbudidaya porang ya, seperti itu. Entah itu baik dari pemilihan bibit atau cara tanam dan musim tanam ya, waktu tanam itu harus penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang masih awam dengan porang ini. Karena gini kawan, untuk berbudidaya porang ya, memang untuk tanaman porang ini sendiri adalah geografisnya atau termasuk tumbuhan liar ya, tumbuhan liar yang berada di hutan. Cuma untuk akhir-akhir tahun ini banyak sekali dari teman-teman atau petani itu beralih ke budidaya porang ya. Dan itu pun nanti modal yang dikeluarkan untuk berbudidaya porang itu saya pikir memang sangat besar sekali ya, khususnya buat teman-teman yang bermain di porang ini dengan skala besar ya. Bahkan sampai puluhan juta sampai ratusan juta ya untuk mengeluarkan modal untuk berbudidaya porang. Maka dari itu saya berpesan juga untuk teman-teman yang masih baru mau berbudidaya porang ya, carilah artikel-artikel tentang porang, atau carilah informasi tentang berbudidaya porang baik dari teman-teman atau saudara atau baik ya dari Google ya. Intinya untuk berbudidaya porang, karena di budidaya porang ini sekali gagal sekali satu langkah saja itu salah, itu akan mengakibatkan fatal, atau kita bisa mengulanginya itu baru di tahun kemudian. Katakanlah ketika kita salah dalam pemilihan bibit, untuk pemilihan bibit, ketika kita sudah salah untuk memilih bibit, otomatis nanti dalam perjalanannya waktu untuk perkembangan porang juga sudah tidak bagus. Seperti contoh saya, pengalaman saya di 2 tahun yang lalu, ketika saya membeli bibit, ternyata bibit itu adalah bibit yang masih muda atau belum dorman ya. Padahal itu baru langkah awal saja kawan. Saya baru menginjakkan langkah saya hanya satu langkah, yaitu waktu pembelian bibit saya salah. Dan efeknya apa? 2 tahun yang lalu saya tidak bisa menanam porang. Jadi seperti itu, satu langkah awal yang salah bisa mengakibatkan kegagalan dalam berbudidaya porang. Itu hanya satu contoh saja, apalagi di dalam berbudidaya porang ada langkah-langkah atau tahap-tahap tertentu ya, baik dari pemilihan bibit, musim tanam atau cara perawatan dan sampai panen. Itu ada cara-cara khusus ya. Jadi tidak boleh disepelekan seperti tanaman liar ya, karena kita sifatnya sudah berbudidaya seperti itu. Jadi saya sedikit berpesan buat teman-teman, sebelum Anda melakukan atau melangkahkan kaki Anda untuk terjun di dalam pertanian berbudidaya porang, saya sarankan untuk mencari artikel atau cara-cara dalam berbudidaya porang ya, baik dari pemilihan bibit, musim tanam, atau cara perawatan, dan bahkan sampai waktu panen ya. Dan itu pun di video-video saya yang sebelumnya itu
juga sudah ada cara pemilihan bibit porang yang bagus, waktu tanam porang yang bagus, sampai perawatan dan sampai musim panen ya, itu ada di video-video saya, bisa dicek buat teman-teman. Jadi seperti itu kawan ya, untuk berbudidaya porang tidak cukup hanya dengan modal besar ya, harus juga didampingi oleh pengetahuan, wawasan ya, seperti itu. Kadang pun saya juga menemui dari teman-teman petani porang ya, dia tidak mempunyai modal untuk berbudidaya porang, tetapi dia memiliki tekad atau pengetahuan di dalam perporangan ini juga sangat luas untuk wawasannya. Ternyata dia juga bisa mengembangkan porang ini dengan baik ya. Jadi tidak cuma membutuhkan modal yang besar ya, sangat penting sekali untuk wawasan dan pengetahuan untuk berbudidaya porang ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman mempelajari step by step untuk cara berbudidaya porang ya, seperti itu, agar nanti tidak mengalami kegagalan ya ke depannya ya. Karena saya sangat mendengar sangat miris sekali ya, khususnya untuk teman-teman yang berbudidaya porang baru satu musim itu sudah mengalami kegagalan yang sangat luar biasa, dan kerugiannya bahkan sampai puluhan juta sampai ratusan juta ya, seperti itu. Maka dari itu saya di sini bukan bermaksud menggurui atau saya merasa pintar, tidak ya kawan. Nah, saya hanya edukasi saja tentang berbudidaya porang, dan itu pun apa yang saya bicarakan di dalam video ini adalah apa yang saya lakukan di tahun-tahun kemarin ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya berharap selalu pelajari step by step dalam berbudidaya porang ya. Yang sangat terpenting adalah cara pemilihan bibit kawan, itu sangat penting sekali ya. Karena ketika Anda salah untuk membeli bibit, dan kedepannya pasti akan gagal, itu saja itu. Dan step selanjutnya mengetahui musim tanam porang, dan selanjutnya lagi cara-cara merawat dalam budidaya porang ya, bahkan sampai musim panen, seperti itu ya. Jadi seperti itu kawan ya, mungkin ini adalah sedikit pesan saya khususnya buat teman-teman yang baru berbudidaya porang ya, seperti itu. Jadi pada intinya adalah kenali atau pelajari step by step untuk berbudidaya porang ya. Yang pertama khususnya untuk pembibitan, waktu musim tanam, dan perawatan sampai panen ya. Kalau untuk modal itu menyesuaikan niatnya ya kawan ya. Jadi kalau untuk modal itu, kalau menurut saya nomor sekian. Yang utama adalah niat dulu kita untuk mau melangkah ya dalam berbudidaya porang, seperti itu kawan. Ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya video dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Sarjana Tani ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa di-share pada teman-teman. Yang sangat mendasar adalah agar teman-teman semua tidak mengalami kegagalan seperti yang terjadi pada saya di tahun-tahun lalu ya. Intinya seperti itu aja ya. Ya mungkin cukup sekian kawan ya video dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman dan tips-tips cara untuk berbudidaya porang ya. Ya mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam porang Indonesia.